Gue beli bayar cuma 877.000. Dapat ini. Tecno Spark Go 2. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Di video kali ini gue pengen unboxing HP yang harganya 900 ribuan pada saat launching. Tapi gue beli cuma 877 ribuan doang. Nih HP-nya nih, Tecno Spark Go 2. Waktu yang Spark Go 1 itu recommended banget. Apalagi yang Spark Go 2 ini ya. Untuk belinya di mana lo bisa cek ya, link di deskripsi video. Kali aja lo dapat harga promo kayak gue. Boxnya dari Tecno Spark Go 2 kayak gini, dominan warna orange dan putih ya. Dan ini yang gue beli yang varian RAM 3GB RAM dan storage-nya 64GB. Dan RAM-nya ini bisa ditambah hingga 3GB virtual RAM ya. Spark Go 2 ini dengan harga 900 ribuan nggak sampai 1 juta, udah fast charging ya, udah 18 watt, kamera utamanya 13 megapiksel, layarnya udah 120 Hz, mantap banget ya tuh. Dan ini dia udah water resistant ya, IP64. Buat yang nggak ngerti IP64 itu apa, itu tahan air dari tahan cipratan gitu ya. Kalau misalkan kehujanan sedikit masih aman. Spesifikasi lainnya dari HP ini, dia pakai prosesor yang udah lumayan kenceng ya, Unisoc T7250. Terus dia juga layarnya ukurannya 6,67 inch dan baterainya 5000 mAh. Harga nggak sampai sejuta, isi kotaknya apa aja? Yuk kita lihat. Ya, kita buka boxnya. Pertama ada HP-nya ya, nanti kita bahas. Yang kedua di kompartemen berikutnya kita ada buku panduan dan kartu garansi di sini. Tuh ya, buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Kita masih dikasih softcase. Nih, softcase-nya kayak gini guys. Dia ada ininya ya, ada gelombang-gelombangnya gitu, warnanya abu-abu. Kalau yang gue beli kan ini kan warna titanium ya, varian warna titanium. Pilihan warnanya ini banyak banget ya, dan yang gue beli yang titanium dapatnya warna ini untuk softcase-nya. Nggak tahu deh kalau yang warna lain softcase-nya dapat warna apa. Oke, kemudian kita juga dapat kabel charger di sini. Kabelnya masih USB A atau USB-C. Terus dapat SIM card ejector. Ini SIM card ejectornya kayak gini ya. Tuh, masih bulat biasa aja. Dan juga dapat charger adapter. Biasalah, charger adapternya sesuai sama spek udah 18 watt. Udah lumayan komplit ya isinya. Oke, sekarang kita ke HP-nya ya. Spesifikasi unggulannya nih. Dual speaker udah DTS tuh, mantep banget. Harga nggak sampai sejuta. Udah ada infrared remote control juga. Terus Free-Link ya, free call without signal. Modelnya itu teleponannya pakai WiFi kali ya. Untuk Free-Link ini. Udah IP64 rating dan ini layarnya udah mantep banget. Kita lihat. Wih, kayak gini nih HP-nya. Desainnya desain mahal loh, desainnya mirip-mirip kayak desainnya Samsung yang tipis banget itu, S25 Edge ya. Gue udah pernah bahas, udah pernah review S25 Edge yang harganya 19 juta. Kali ini harganya nggak sampai 1 juta. Mirip Samsung, tapi ini juga nggak kalah ganteng. Tecno Spark, bisa lihat nih ya, ini bodinya bahan polikarbonat. Dan dia nggak ngasih space ya antara cover soft body sama baterai, jadinya nggak berasa kopong. Untuk bagian framenya dia juga dibikin agak-agak flat, tapi dengan tepian dia yang agak melengkung, jadinya nggak berasa tajam, nggak berasa ngotak banget gitu. Di sisi sini ada tombol power dan tombol volume, dan tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari ya. Di sisi atas ada grill speaker, di sisi samping kiri ada slot kartu. Kita lihat ya slot kartunya kayak gimana. Ini yang gue beli yang varian 64GB. Semoga slot kartunya masih triple ya. Dan ya, kita masih dikasih slot kartu triple kayak gini. Jadi kita bisa dual SIM plus micro SD. Dan micro SD-nya ini kalau nggak salah bisa sampai 1 TB. Ya kalau micro SD 1 TB sama HP-nya harganya sama ya, mirip-mirip. Dan di sisi bawah sini ada port audio tuh, masih ada port audio, lubang mic, port charger, dan juga grill speaker. Ini secara desain asli keren banget sih untuk HP kelas harga nggak sampai sejuta. Dan di tangan tuh berasa solid ya, berasa kokoh, nggak keentengan, nggak berasa kayak HP murahan. Dan untuk tampak depannya, ini gue mesti setting-setting dulu sih. Kalian install beberapa aplikasi ya. Dan kayak gini tampak depan dari Tecno Spark Go 2. Ini kalau lo lihat ya, untuk bagian bezelnya masih agak tebal, wajar HP kelas harga nggak sampai sejuta. Tapi ini untuk layarnya udah keren ya, udah pakai layar gaya punch hole. Bukan layar yang gaya water drop gitu. Jadi udah termasuk kekinian banget sih. Dan ini ya, kalau gue kasih lihat nih, dia nih kita buka device info aja nih, gue install aplikasi. Biar gampang ya kita untuk melihat semuanya kayak gimana. Pertama kita untuk memorinya, untuk storage-nya dia masih eMMC ya. Storage-nya 64GB, masih eMMC, dan RAM-nya 3GB. Terus kalau kita ngelihat layarnya, di sini layarnya 720p SD Plus aja, dan SD Plus-nya ini dia di sini refresh rate-nya 90 Hz. Untuk refresh rate 90 Hz kita coba lihat di sini di menu setting ya.
Karena kalau di menu setting dia kalau nggak salah ini dia udah bisa sampai layarnya. Bisa sampai 120 Hz gitu nih. Screen refresh rate ini tuh dia high-nya tuh up to 120 Hz. Mungkin pada saat kita lagi buka aplikasi tadi kebacanya 90 Hz aja kali ya. Terus kalau kita lihat lagi di sini di menu about phone ya, di my phone ini untuk RAM-nya 3+1, yaitu settingan secara defaultnya ya. Tapi kalau misalkan mau ditambahin sampai 3+3 juga bisa. Cuman kalau misalkan kita setting 3+3 ini nanti minta di restart dulu sih biasanya. Modify and restart tuh. Jadi ntar aja lah. Gue ubahnya nanti aja. Dan aplikasi lain yang udah gue install adalah ini, sensor box nih. Gue pengen kasih lihat sensor-sensor di HP ini tuh ada apa aja. Sensor standarnya ya. Dia udah punya gyroscope sensor. Ya, walaupun gyroscope-nya masih virtual ya, tapi aman. Jadi kalau buat yang virtual reality dia udah bisa, walaupun agak loncat-loncat gitu ya, karena dia udah punya gyroscope. Dan sensor cahayanya juga ada, kecerahan layar otomatis, jadinya pasti aman. Magnetic sensor ada, jadinya HP ini bisa fitur kompas. Nah, kalau untuk NFC dia punya apa enggak ya? Coba kita cek NFC. Fitur penting nih, semoga sih ada ya. NFC ada. Oh, tidak ada. Jadi fix ya, HP ini belum punya sensor NFC, nggak bisa buat cek saldo e-money, nggak bisa buat top up e-money sendiri. Mesti ke ATM kalau punya e-money. Dan balik lagi ke HP-nya, di sini udah ada aplikasi bawaan namanya Freelink dan IR Remote. Kalau IR Remote udah tahu deh ya, ini buat jadi remote control, remote universal buat TV, AC dan lain sebagainya. Untuk sensor infrarednya ada di kamera yang satunya lagi ya. Ini kan ada dua nih, yang satu kamera beneran, yang satu infrared. Nah, terus satunya lagi ini Freelink nih, yang tadi dibilang bisa teleponan tanpa pulsa, tanpa sinyal. Nah, Freelink ini sesama aplikasi Freelink kali ya, bukan sesama Tecno aja. Dan di harga 900 ribuan ya. Yang paling menarik perhatian adalah ini nih. Dia tuh udah dual speaker, dan kalau kita lihat di sini secara settingnya sound and vibration dia tuh udah pakai, tadi dibilang udah pakai DTS ya, tuh udah ada DTS sound, digital theater system. Dan kalau buat nyobain suaranya kita cobain pakai YouTube Music ya, kayak gini nih kualitas suaranya. Gimana? Asik gak tuh? Nggak sampai 1 juta loh harganya. Dan untuk performanya pakai Unisoc TTX 250 dan 3 GB RAM. Untuk suara tentunya berapa ya? Nih, kalau performa secara Antutu, secara angka segini, 265 ribuan lebih. Ya, skor segini sih harusnya untuk penggunaan harian normal ini udah aman nyaman ya. Buat social chatting nih udah asik gitu. Dan sekalian nih gue pengen lihat untuk multitask testnya kayak gimana. Ini layarnya kan udah 120 Hz ya, tapi multitasknya maksimal di 5 sentuhan bersamaan aja. Dan untuk performanya kayak gimana kalau buat main game, ya namanya juga unboxing ya. Kalau buat main game tuh cuma sekali dua kali doang, emang nggak bisa dibilang pengalaman. Jadi di sini gue kasih lihat untuk settingan grafisnya aja dulu kali ya. Nih kalau dipakai buat main game Mobile Legends, kita lihat menu setting ya. Dia tuh untuk map quality-nya udah di high, terus dia frame rate-nya di high juga, jadi high tinggi ya. Sementara kalau buat PUBG Mobile, kita ke menu setting, terus kita ke grafis. Di sini untuk customize-nya dia tuh kita custom continue. Dia tuh mulai dari smooth high ya, balance high dan mentok di HD high. Jadi belum ada frame rate ultranya. Sekali lagi kalau buat main game nanti aja di video reviewnya ya. Dan lo pengen dibahas apa aja di video reviewnya, jangan lupa komentar. Sekarang kita lihat ke bagian kameranya nih. Kamera utamanya 13 megapiksel, sementara kamera depannya standar 8 megapiksel. Kelas harga HP di bawah 1 juta dapat 13 megapiksel tuh udah menarik loh. Dan tambah menarik lagi adalah perekaman videonya ya. Nih, perekaman videonya tuh dia untuk kamera depan maupun kamera belakang dia bisa di 2K 30 fps. Mantap nggak tuh? Ya kira-kira kayak gini nih untuk sampel foto-foto dari HP ini, dimana shutter speednya udah lumayan cepet ya. Dan ini kondisinya di dalam studio dengan pencahayaan yang lumayan cukup. Dan kira-kira segitu dulu aja unboxing serta hands-on dari HP kelas harga nggak sampai 1 juta. Harganya 990 berapa gitu gue lupa, tapi gue belinya cuma 877 ribuan aja. Dapat harga flash sale ditambah dapat kupon diskon, jadi mantep banget dapatnya. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Gila, murah banget, nggak sampai sejuta tapi desainnya kece, performanya juga harusnya oke nih. Nanti kita coba buat push rank.